Jadi sudahlah, masyarakat sudah bisa menilai, masyarakat sudah cerdas lah, mana yang melakukan politik identitas, mana yang bukan. Walaupun dijelaskan seperti itu, sampai berbusa pun masyarakat lebih percaya dengan apa yang dilihat. Masyarakat lebih percaya dengan apa yang mereka rasakan. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini sungguh manuver yang mengejutkan ya dari Nasdem. Di sini Nasdem memberikan statement yang sangat di luar dugaan. Yaitu di sini Nasdem yang melakukan politik identitas bukan Anies, tapi Ahok. Bayangkan, yang kita pikir selama ini pada Pilkada 2017 lalu memang di situ ada politik identitas yang kental. Bahkan di situ ada ayat mayat yang dijual sebagai politik. Bayangkan, bahkan juga ada berita yang menyebut brutalnya Pilkada DKI 2017 lalu, yaitu menurunkan demokrasi di Indonesia. Tetapi ini ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, manuvernya sungguh di luar dugaan sekali, bahkan di luar nalar. Yaitu di sini menyebut yang melakukan politik identitas bukan Anies tetapi Ahok. Saya masih ingat betul sih pada tahun 2017 lalu, bahkan juga Jarot pada saat ketika datang untuk sholat Jumat. Di situ juga kayaknya diusir bahkan. Jadi memang pada saat Pilkada 2017 yang lalu, politik identitas di situ sangat kental sekali. Bahkan juga terjadi pengusiran Ahok, pengusiran dari Jarot dan lain sebagainya. Jadi sudahlah, masyarakat sudah bisa menilai, masyarakat sudah cerdas lah, mana yang melakukan politik identitas, mana yang bukan. Walaupun dijelaskan seperti itu, sampai berbusa pun masyarakat lebih percaya dengan apa yang dilihat. Masyarakat lebih percaya dengan apa yang mereka rasakan. Jadi tidak usah dibela seperti itu. Nanti kalau dibela seperti itu, pasti elektabilitas Nasdem juga akan turun sendiri, karena berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan masyarakat luas tentang Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Ini bahkan ada rekam jejak digital. Jadi di sini pada tahun 2016 yang lalu, yaitu Gus Coy, masjid dan musola gebuki Ahok. Nasdem sentil MUI, kasus fatwa Ahok berdampak memecah belah bangsa. Tetapi di sisi lain, setelah mendeklarasikan Anies sebagai capres, beda lagi dengan apa yang diucapkan pada tahun 2016 yang lalu, yaitu Nasdem bela Anies Baswedan, Gus Coy yang main politik identitas itu Ahok. Nasdem yang melakukan politik identitas bukan Anies tetapi Ahok. Ini juga bahkan dikomentari oleh nalar. Jadi yang benar yang mana ini? Katanya Surya Paloh sang ideolog. Kalau gini mah jadinya odong-odong, gak punya sikap tegas. Ya memang ini dari rekam jejak digital ini sungguh berbanding terbalik lah dari apa yang telah diucapkannya. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Akhirnya Gus Coy pun harus menjilat lidah sendiri. Daripada malu-maluin, mundur aja Gus dari politik. Yang mau gimana lagi, terjun politik banyak nikmatnya. Semua hanyalah masalah kepentingan. Malu sama badak lah. Cukup hanya badak aja yang dipanggil muka badak Gus. Bukan ideolog, yang benar adalah retorik. Coy ini dulunya PKB, terus loncat ke Nasdem. Dia itu politikus asal dapur ngebul. Jadi kita maklum, yang penting cair dari si Beb. Ya memang lah, karena pada tahun 2017 ya akhirnya Anies dan Nasdem pun yang mendeklarasikan jadi makin panik. Karena memang politik identitas sangat lekat sekali dengan Anies Baswedan. Ya gimana lagi. Jadi yang mendukungnya juga terpaksa lah harus mengeluarkan kesan yang nempel di badan Anies Baswedan, yaitu politik identitas. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi meluruskan mengenai adanya tudingan yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan menggunakan politik identitas dalam kemenangannya di Pilkada DKI Jakarta. Pernyataan tersebut dia lontarkan sebagai jawaban dari pernyataan Boni Hergens yang menuding Anies menggunakan politik identitas di Pilgub 2017. Menurut Koiri, adalah politik identitas saat itu bukan disebabkan oleh Anies, melainkan karena dipicu oleh pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies, tapi Ahok.
orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran. Berangkatnya dari situ, ia menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya, kata Koiri. Dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan melalui YouTube pada Kamis 17 November 2022. Dari apa yang dikatakan Ahok itu kemudian memicu reaksi dari umat Islam yang merasa tersinggung atas ucapannya. Namun, lawan politik Anies menuding bahwa saat itu reaksi yang ditimbulkan dari pernyataan Ahok dianggap sebagai politik identitas yang dialamatkan kepada Anies. Kemudian ada reaksi dari aksi Ahok. Kemudian ada reaksi yang berbau agama. Itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu ahistoris, itu tidak faktual, itu karangan, itu framing, kata Koiri. Koiri juga mengatakan bahwa Anies tak pernah melakukan politik identitas. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok, yang waktu itu kita Nasdem dukung karena kinerjanya dan segala macam ujarnya. Menurutnya, gerakan aksi massa yang menuntut Ahok diadili atas pernyataan pada saat itu merupakan gerakan yang wajar. Sebab itu bentuk protes dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Reaksi itu dari mayoritas rakyat di mana Indonesia itu mayoritas Muslim. Lah kemudian ada berbau-bau agama seperti itu. Itu sangat logis. Secara fisiologis masuk akal. Secara sosiologis tidak bisa dihindarkan. Secara yuridis boleh, ujar Effendi. Bahkan diketahui pegiat media sosial John Sitorus keheranan dengan manuver yang dilakukan oleh salah satu elit dari Partai Nasdem. Dirinya menyoroti bagaimana salah satu politik partai tersebut menyatakan bahwa sumber politik identitas bukanlah Anies Baswedan. Diketahui Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri, mengatakan bahwa sumber politik identitas sebenarnya adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Hal inilah yang membuat John geram dan buka-bukaan memberikan kritik pedasnya terhadap partai itu. Partai Nasdem semakin mengakui dirinya sebagai partai munafik, ujar John dikutip dari unggahannya di Twitter pada Minggu 17-19 November 2022. Sedikit ke belakang, John mengingatkan, 2017 lalu Partai Nasdem tercatat sebagai yang paling vokal membela Ahok. 2017 Nasdem adalah partai yang paling vokal membela Ahok dan melawan politik identitas selanjutnya. Menurut John, Ahok bukan pelaku politik identitas, namun dia hanya korban dari politik identitas tersebut. Bahkan sejak 2012 saat jadi calon wakil Jokowi di Pilgub DKI Jakarta, ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri meluruskan tudingan yang menyebutkan Anies Baswedan menggunakan politik identitas dalam kemenangan Pilkada DKI Jakarta. Jawaban tersebut Effendi lontarkan sebagai jawaban dari pertanyaan Boni yang menilai Anies menggunakan politik identitas di Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Koiri menjelaskan, politik identitas saat ini bukan dibebankan disebabkan oleh Anies, namun dipicu oleh pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti itu sebetulnya faktor utamanya bukan Anies, tetapi Ahok, orang Kristen, mengutip ayat Al-Quran katanya. Berangkatnya dari situ, ia menafsirkan ayat semaunya. Di situ sebetulnya titik tolaknya, kata Koiri dikutip dari fajar.co.id dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan melalui YouTube Sabtu 19 November 2022. Diketahui pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies Baswedan tengah berupaya untuk keluar dari stigma politik identitas yang melekat pada dirinya. Ujang mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Anies saat menyampaikan pesan kepada relawan dalam acara deklarasi Forum Ka'bah Membangun FKM di Yogyakarta. Statement Anies ingin membantah tuduhan-tuduhan publik lawan politiknya. Bahkan Anies tadi menggunakan politik identitas yang dianggap bisa memecah belah masyarakat, kata Ujang saat dihubungi melalui Kamis telepon 17 November 2022. Pada saat yang sama, ia mengatakan pernyataan Anies juga sekaligus merespon pernyataan politikus PDI Perjuangan Said Abdullah. Said sebelumnya menyebut Anies menggunakan politik pecah belah setelah melakukan pertemuan dengan anak pertama Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ucapan itu kelihatannya membantah ucapan Said Abdullah yang banyak dikutip media dan dianggap Anies memecah belah PDIP, imbuh dia.
Adapun sebelumnya, bakal calon presiden asal Partai Nasdem Anies Baswedan menyampaikan pesan kepada relawan saat acara deklarasi Forum Ka'bah Membangun. Dalam acara yang digelar pada Rabu 16 November 2022 di Yogyakarta, Anies menegaskan dia dan kelompok pendukungnya bukan kelompok yang memecah belah. Saya ingin sampaikan kepada semua, ini semua banyak berkumpul para relawan di sini. Buat semua para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan pemecah belah, kita rombongan yang mempersatukan, ujar Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini meminta agar para relawan tidak menjelekkan siapapun, tetapi menunjukkan tentang kebaikan. Selain itu, para relawan juga harus merangkul dan menjangkau semuanya. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Biasanya yang menjelekkan itu sedang jelek. Kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Kalau sudah baik, buat apa menjelekkan? Kita tinggal tunggu kebaikannya, tegasnya. Kalau bicara positif, ya memang insya Allah kita positif. Kalau yang bicara negatif, berarti dia sedang negatif, tambahnya. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Subagyo tak ambil pusing soal deklarasi Anies Baswedan oleh sebagian kader P3 di Yogyakarta pada Selasa 15 November. Firman menganggap deklarasi tersebut sebagai hal yang demokratis dalam sebagai partai politik. Lagi pula menurutnya proses pencalonan presiden dan wakil presiden saat ini masih berjalan dinamis. Partai di tingkat daerah boleh dan sah-sah saja untuk sebagai bentuk proses yang didemokratis mendeklarasikan calon-calon tertentu sebagai bentuk aspirasi kepada pimpinan pusat, kata Firman kepada cnnindonesia.com pada Kamis 17 November. Sementara itu, Firman mengungkapkan alasan koalisi partainya bersama PAN dan P3 hingga kini belum mengumumkan calon presiden. Menurutnya, KIB tak ingin memilih capres hanya didasarkan pada popularitas, apalagi yang memanfaatkan politik identitas. Menurut Firman, tantangan pemimpin ke depan jauh lebih berat mengingat situasi global yang semakin tak menentu. Kenapa KIB belum menentukan calon? Karena harus matang dalam menentukan sikap. Karena alih kepemimpinan ke depan ke tahun 2024, calon presiden tidak didasari politik yang identitas dan popularitas saja, katanya. Terlepas dari itu, Firman berkeyakinan KIB akan tetap solid hingga 2024 mendatang dan akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, KIB harus hati-hati untuk menetapkan capres dan cawapresnya. Harus bisa kerjasama untuk memenuhi kriteria tersebut, kata dia. Sejumlah kader P3 yang tergabung dalam Forum Ka'bah Membangun (FKM) sebelumnya mendeklarasikan dukungan pencalonan Anies sebagai Presiden 2024. Surat pernyataan dukungan ditandatangani oleh Ketua Umum FKM sekaligus politikus senior P3 Habil Marati dan Sekretaris Jenderal FKM Hasan Husairi Lubis. Merespon hal tersebut, P3 mengaku tak mempersoalkan sebagian wadernya mendukung Anies. Mereka menganggap hal itu sebagian aspirasi para kader. Namun, Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani menegaskan deklarasi tersebut tidak mempresentasikan P3. DPP P3, kata dia, juga tidak akan mengambil langkah tegas soal itu. Sebab lanjutnya, hingga saat ini P3 juga belum mengambil keputusan soal pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Sekarang misalnya, ada sejumlah katakanlah kader P3 yang mendeklarasikan Pak Anies melalui FKM di Jogja. Ya, sudah, nggak usah diterbitkan juga, karena memang partai belum mengambil keputusan, katanya pada Rabu 16 November 2022. Bahkan Gusupan Agung Medan membantah keras kabar di YouTube bahwa 70 pastor telah mendukung Anies Baswedan dalam deklarasi pencapresan Anies di Medan. Bantahan Kuskupan itu disampaikan lewat siaran pers pada 3 November 2022. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampak kini sedang mendalamalkan politik identitas yang dimainkan Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 yang mengalahkan Basuki Cahayapurnama ini berbalik pada Anies. Pada Pilkada DKI disebabkan narasi bahwa haram hukumnya umat Islam memilih pemimpin kafir Ahok. Tak ditanya, tak diana, karena niat maju di Pilpres 2024, Anies butuh dukungan suara umat non-muslim. Suara kelompok Islam macam HTI FPI tak cukup untuk memenangkan Anies menjadi presiden. Kini dengan usaha payah para pendukung Anies mencoba menghapus jejak politik identitas itu. Mereka membuat narasi, bahkan tidak malu membuat hoax bahwa Anies didukung oleh gereja Katolik lewat 17 pastor tersebut.
Dalam narasi YouTube tersebut dikatakan ada 70 pastor di Pemantang Siantar yang mendeklarasikan pendukung Anies. Sudah ada beberapa pastor di Medan yang membuat YouTube bahwa Anieslah harapan bangsa yang bisa mempersatukan bangsa di Indonesia yang belakang ini mulai terkotak-kotak. Narasi YouTube itu ternyata cuma hoax. RP Yosofat Inusinaga, Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Agung Medan menegaskan bahwa dalam gereja Katolik, para kletus pastor tidak boleh atau bahkan dilarang terlibat politik praktis. Politik praktis itu misalnya menjadi tim sukses atau terlibat langsung dalam partai politik dan menyampaikan dukungan ke publik terhadap figur tersebut. Ini berdasarkan Kitab Hukum Karunit 287 paragraf kedua. Gereja Katolik selalu menjaga dan memelihara persatuan multietnik, suku, dan agama. Karena itulah, Gereja Katolik tidak pernah berpijak pada salah satu poros, entah itu partai atau tokoh tertentu. Tegasnya, Gereja Katolik tetap menjaga netralitas. Untuk mewujudkan netralitas itulah, para pastor tetap menjaga dan memelihara persatuan dengan tidak jatuh dalam poros tertentu. Keuskupan Agung Medan menghimbau untuk menjalankan politik yang elegan dan etika politik yang benar, tidak menghalalkan segala cara demi nafsu politik. Politik itu sejatinya mempersatukan dan bukan memecah belah. Politik itu hendaknya dijalankan demi kepentingan dan kesejahteraan bersama, kata Keuskupan Agung Medan. Keuskupan Agung Medan juga menyampaikan seruan agar semua tetap bersikap kritis terhadap pemberitaan di medsos yang mungkin tidak menyampaikan berita yang benar. Jangan terlalu cepat percaya, apalagi men-forward berita yang belum tahu kebenarannya. Kita juga jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu memecah belah persaudaraan di antara kita, kata Keuskupan Agung Medan.